Untuk pertanyaan bisa langsung ditanya dengan waktu 1 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Pak Nis Jali Usman. Saya kelompok disabilitas dari Tanah Datar. Dan saya adalah tamatan S1 Teknik Elektro ITP, Institut Teknologi Padang. Dan saya pernah menjabat sebagai Presiden Mahasiswa 2012 sampai 2013. Jali Usman. Jal. Jal. Nah, Jal. Dia panggilan saya. Dan saya di sini hanya mewakili teman-teman disabilitas untuk mempertanyakan. Dan satu lagi, saya saat ini punya usaha kecil-kecilan, yaitu usaha Sabana Fried Chicken. Yang nanti insya Allah Pak Anies bisa mampir makan di tempat saya makan siang. Sabana Fried Chicken, ayam goreng. Ya, terima kasih Pak Anies. Dan pertanyaan saya adalah, apakah penyandang disabilitas berhak untuk mendapat pekerjaan? Dan bagaimana cara kami orang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan tersebut? Dan yang kedua, kalau Bapak terpilih sebagai presiden, apakah hak-hak yang kami peroleh sebagai penyandang disabilitas? Itu, terima kasih Pak Nes, itu pertanyaan kami. Yang kedua dari kawan saya lagi. Oke Pak, perkenalkan nama saya Wilham Sofnianto. Saya berasal dari mahasiswa UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar Pak. Jadi saya adalah seorang mahasiswa yang menyandang disabilitas tunanetra itu di UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar Pak. Tetapi saat sekarang ini kami penyandang disabilitas belum mendapatkan perhatian yang lebih dari pemerintah khususnya Pak. Padahal itu sudah ada undang-undangnya di undang-undang Pak gitu. Tetapi undang-undang tersebut belum dilengkapi oleh pejabat saat ini Pak gitu Pak. Jadi mohon harapannya nanti kalau kami nanti hak-hak kami itu terpenuhi nantinya untuk pemerintahan Pak gitu Pak. Oke, kembalikan Pak. Oke, makasih Bung Jal dan Wilham. Sebagai informasi saja bahwa kegiatan ini rekamannya, bukan rekamannya, streamingnya itu menggunakan juga bahasa isyarat sehingga semua orang bisa melihat dengan bahasa isyarat kegiatan ini. Jadi ini sebagai bentuk komitmen kami. Dan saya ingin sampaikan menjawab tadi, ketika bicara besok maka jangan hanya bagi saya bukan menjelaskan besok mau apa. Saya jelaskan besok sudah apa. Kemarin sudah apa. Kemarin itu artinya apa? Saya mau jelaskan ketika kami bertugas di Jakarta, ada kebijakan-kebijakan kita buat. Satu dari lapangan pekerjaan. Semua rekrutmen pegawai di Jakarta minimal 1% harus penyandang disabilitas. Minimal 1%. Sehingga setiap rekrutmen penyandang disabilitas itu dapat. Yang kedua, semua kegiatan di Pemprov DKI Jakarta, semua kegiatan, maka harus ada penterjemah bahasa isyarat dalam event apapun juga. Jadi pidato apapun di sampingnya pasti ada penterjemah bahasa isyarat. Semua produk komunikasi yang dihasilkan harus ada subtitlenya supaya bisa dibaca oleh penyandang disabilitas. Jadi itu komitmen kita. Lalu yang kedua, kebijakan-kebijakan yang kita susun terkait sarana prasarana, kita undang penyandang disabilitas untuk memberitahu apa yang dibutuhkan. Bila teman-teman semua melihat Jakarta International Stadium, maka itu bisa dibilang salah satu stadion dengan fasilitas untuk penyandang disabilitas terlengkap di Indonesia. Jadi ada barisan-barisan khusus untuk orang-orang yang duduk dengan kursi roda. Jadi di atas stadion dan di atas itu bukan di paling bawah, di atas yang mereka bisa menikmati sepak bola seperti warga lainnya. Jadi kami sampaikan kepada Bung Jal dan Wilham bahwa insya Allah ke depan ketika amanat itu diberikan di skala nasional, maka kebijakan yang setara akan kita lakukan juga di tingkat nasional. Termasuk regulasi. Undang-undangnya ada tapi harus dilengkapi dengan PP. Harus dilengkapi dengan peraturan presiden dan peraturan-peraturan lainnya. Insya Allah kita lengkapi supaya penyandang disabilitas di Indonesia bisa berkata, Alhamdulillah Indonesia menjadi rumah yang ramah bagi semuanya. Itu kira-kira. Oke, siap. Terima kasih Bang atas pertanyaannya. Siap. Oke. Terima kasih banyak Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sekolah deh. Perkenalkan Bapak, nama saya Rivaldi, saya dari Kota Payakumbuh Pak.
Jadi saya punya keresahan Pak di bidang riset dan energi terbarukan. Ya, itu di 2014 lalu kan ada anak negeri, anak Minang, itu namanya Ricky Alson. Udah Ricky itu kan punya riset mobil listrik Pak pada saat 2014. Tapi saya yakin riset beliau itu dijegal oleh oligarki. Sehingga mobil listriknya nggak lanjutkan risetnya, Bapak Dahlan Iskan tersangka korupsi. Jadi itu Pak. Dan yang kedua, ini di Sumatera Barat itu punya potensi tentang pembangkit listrik tenaga panas bumi, PLTPB. Jadi yang sekarang pun yang Bapak landing dari pesawat mungkin nampak bencana erupsi. Di sana kan ada apa Pak? Potensinya juga untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi. Nah, yang tapi aktualnya kan belum ada yang berani untuk membangun pembangkitnya. Dan ada juga di daerah kami telah dibangun, tapi masyarakat di sana dizolimi Pak. Mungkin ya pertanyaannya, kalau kami ada istilahnya membangkit batang tarandam dan basah sawah di atas, basah sawah di atas, lambuk sawah di bawah. Jadi pertanyaannya itu, ya gimana Bapak mendukung inovasi anak negeri, ya, dan gimana Bapak untuk menggait oligarki agar tidak menzolimi putra-putri daerah negeri sendiri. Oke. Ya, tadi pepatahnya artinya apa itu? Kalau membangkit batang terendam tuh ya menaikkan taraf kehidupan lah Pak gitu. Gitu yang seperti yang telah dilakukan oleh Udariki. Dan satu lagi pepatahnya basah sawah di atas, lambuk sawah di bawah, baraya sawah di atas, lambuk sawah di bawah. Itu maksudnya ketika sawah di atas tuh Pak sejahtera, di bawahnya juga ikut merasakan, nggak hanya di atasnya aja gitu Pak. Ya. Merembes ke bawah gitu ya. Ya, kalau sawah di atas bukit berair, maka yang lainnya akan dapat air. Oke, indah sekali itu pepatahnya ya. Oke, gini. Pertama soal inovasi. Inovasi oleh anak-anak muda itu harus difasilitasi. Bahkan inovasi oleh negara itu harus difasilitasi. Selama ini anggaran untuk riset, apalagi riset yang bidangnya murni, itu sedikit. Kami melihat anggaran itu harus dibesarkan supaya peneliti-peneliti di Indonesia bisa melakukan penelitian dan lebih jauh lagi melakukan inovasi di bidang-bidang yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Kami membayangkan kenaikan itu bertahap, sekitar misalnya 20%, 25%, sehingga dalam 5 tahun nanti akan bisa meningkat 100%. Dengan begitu maka inovasi-inovasi bisa dibiayai. Kemudian yang kedua adalah perlindungan atas produk-produk hasil inovasi dengan cara apa? Diberikan kesempatan di dalam negeri. Bila kita tidak memberikan kesempatan kepada hasil inovasi anak bangsa, maka siapa lagi yang akan memberikan kesempatan kalau bukan negara? Jadi negara yang harus memfasilitasi. Dengan cara seperti itu, maka hasil terobosan dan lain-lain dipraktekkan di Indonesia dan harapannya nanti kita akan bisa muncul di skala internasional. Paling gampang aja teman-teman sekalian. Kalau teman-teman lihat di bandara itu kan ada garbarata ya. Kalau turun dari pesawat, itu akan turun ada jembatan itu. Itu salah satu produk terbanyak adalah dari Indonesia. Inovasi anak Indonesia. Dan sekarang di bandara-bandara internasional di berbagai tempat di dunia menggunakan garbarata buatan Indonesia. Kenapa? Karena anak-anak Indonesia sebetulnya inovatif. Hanya kan nggak kelihatan, itu kan bukan produk rumah tangga ya, jadi tidak terlihat. Jadi saya setuju untuk difasilitasi. Dan negara itu bisa mengatur swasta. Jadi private sector itu ikut bila negara mengambil sikap memfasilitasi. Begitu ya? Oke, makasih Bung Rivaldi.